Saya sama sekali tidak terkejut bahwa rezim Khomeini di Teheran akan memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya sendiri. Dengan hanya meyakinkan Amerika Serikat bahwa mereka harus menambahkan isu Lebanon ke dalam agenda negosiasi Iran-Amerika. Disitulah masalahnya dimulai. 2 bulan lalu di Washington kami telah menegaskan, pemerintahan telah menegaskan dengan jelas bahwa mereka sedang bernegosiasi dengan rezim Islam di Iran. Dan saya punya pendapat tentang itu. Namun menambahkan Lebanon dan Hizbullah ke dalam berkas itu akan mengundang dan memang telah mengundang rezim Islam di Iran untuk sekarang memutuskan kapan Israel akan membalas dan kapan Israel tidak akan membalas, serta jika Hizbullah melakukan ini atau itu. Kesalahannya adalah sebagai berikut. Ketika kita mengatakan bahwa Israel menyerang Beirut, kenyataannya adalah Israel menyerang Dahiyeh. Ini seperti pada Perang Dunia Kedua, Amerika tidak membom Prancis, mereka membom Nazi di Prancis, dan itu harus diperjelas. Dan saya pikir harus ada debat dan dialog di Washington sebelum pergi ke wilayah tersebut. Israel menyerang Hizbullah, mereka sebenarnya tidak menyerang Beirut. Saya menelpon teman-teman saya di Beirut, dan mereka bilang, kami tidak diserang, kami tidak terkena. Itu Dahiyeh, itu Hizbullah, itu sisi lain Lebanon, dan ada mayoritas di Lebanon. Sekarang sebagai tanggapan kepada ketua parlemen di Lebanon, ketua apa yang disebut parlemen di Iran atau rezim Islam, 70 hingga 75% rakyat Lebanon menentang Hizbullah. Itulah yang kami pahami dari negosiasi di Washington. Itulah yang kami pahami selama 25 tahun terakhir dalam hal demonstrasi dan pemilu. Hizbullah bukanlah Lebanon. Jadi ketika orang Israel berhadapan dengan Hizbullah, itu adalah peran yang berbeda. Lebanon sedang berada di Washington, bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan dengan Israel mengenai kemungkinan proses perdamaian. Dan saya menyimpulkan dengan mengatakan, jika kita memberikan tekanan itu kepada Lebanon karena negosiasi dengan Iran, kita sebenarnya justru menghambat upaya perdamaian. Kita tidak akan mendapatkan kesepakatan jika kita memberdayakan Hizbullah untuk bisa menghentikan Israel menindak terorisme di Lebanon. Hal ini semakin mengejutkan ketika Anda mendengar Donald Trump menyebut serangan drone Hizbullah sebelumnya hari ini sebagai hal kecil dan tidak berarti, sambil juga mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri. Tapi dia mengatakan seharusnya tidak ada lagi serangan di mana pun di Lebanon. Lalu, bagaimana posisi Israel melawan proksi yang didukung Iran itu? Negara mana yang akan mentolerir serangan roket dan drone bermuatan bahan peledak secara rutin terhadap warganya, lalu harus menerima diberitahu oleh negara lain untuk tidak bereaksi? Ya, sebelum saya pergi dan mengunjungi serta menganalisis posisi Israel, ada posisi Amerika. Posisi Amerika yang menganggap Hizbullah sebagai organisasi teroris. Posisi Amerika yang telah dinyatakan oleh pemerintahan, oleh presiden sendiri berkali-kali, dan dia memiliki penasihat yang baik yang juga berasal dari Lebanon yang seharusnya tahu bahwa mayoritas rakyat Lebanon menentang Hizbullah. Dan jika Kepulauan PG atau Israel atau Swiss menyerang Hizbullah untuk memaksanya keluar dari pendudukannya, itu seharusnya menjadi posisi Amerika Serikat. Jadi ini adalah perdebatan yang harus dilakukan di Washington. Dan presiden seharusnya menerima pengarahan terbaik yang mungkin dari orang-orang yang memahami apa yang diinginkan oleh orang Lebanon dan apa yang diinginkan oleh orang Lebanon Amerika, serta bagaimana mayoritas orang Amerika ingin melihat segala sesuatunya terjadi. Tapi dia adalah presidennya. Ya, dia memang bisa mengembangkan kebijakan luar negeri apapun dan berbicara dengan sekutunya, Israel. Dan tentu saja, saya paham bahwa ada bagian Israel di dalamnya. Yang paling penting, bagian Israel dari hal ini merasa bahwa mereka harus membela diri mereka sendiri. Tapi saya khawatir dengan perdebatan kita di sini. Kita harus memberikan presiden analisis terbaik dan visi terbaik tentang apa yang sedang terjadi di Lebanon. 30 detik lagi sebelum jeda. Jika sebuah kesepakatan ditandatangani, apakah Donald Trump mampu menjual ini kepada rakyat Amerika sebagai sebuah kemenangan? Kita tahu setan ada di dalam detailnya. Bagaimana dia bisa lolos dengan menjelaskan bahwa ini adalah semacam kemenangan? Saya akan memiliki narasi yang berbeda. Saya akan mengatakan bahwa Presiden Trump itu cerdas, dia memahami, dan dia terutama mengerti apa yang diinginkan mayoritas rakyat Amerika. Dia datang dengan dukungan mayoritas yang sangat kuat, dan sebagian besar dari mayoritas itu adalah orang Kristen, evangelis, Katolik, konservatif Amerika tentu saja, dan orang-orang yang awalnya berasal dari Timur Tengah. Jadi dia memiliki pemahaman tentang seperti apa visi mereka sebagai orang Amerika, dan saya sepenuhnya mengandalkan visinya dan kemampuannya untuk memahami hal itu serta mengkomunikasikannya kepada publik Amerika.